Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan pajak, jumpa lagi kita semua di acara edukasi perpajakan KPP Badora. Ya, Tunggu. Ini puasa kok semangat banget puasa nggak Mas Rafa? alhamdulillah masih puasa Pak. Masih ya? Iya. Tapi tadi agak minum dikit Pak. Pas sahur. Pas sahur, Iya. oke. Siap. Ya. Jadi kita di bulan Ramadan ini insya Allah kita tetap semangat Pak. Ini makanya Ya. saya sambut dengan peci Pak biar agak Oh syariah Pak. iya, betul. Cuma meskipun bulan Ramadan kita nggak ada tausiah nih Pak ya. Tetap seperti pada Pakem, iya pada biasanya. pakemnya acara edukasi perpajakan kita yang membahas perpajakan. Kali ini kita akan bahas terkait aspek perpajakan untuk proyek yang didanai oleh pinjaman atau hibah luar negeri nih kawan pajak semua. Nah mungkin sebelum kita masuk ke inti materi, kita boleh ada sepatah dua patah kata dulu Pak pendahuluan dari Pak Arifudin. Oh iya sebelumnya kita perkenalan dulu Pak. Saya Elvan Wirasta, kawan pajak. Saya Ditemani oleh Bapak narasumber kita semua, Bapak Arifudin Nugroho. salam, jumpa kembali kawan pajak. Dan Mas Bambang Jatmiko. Kawan pajak, Iya. selamat berjumpa kembali. Agak lemes Mas Bambang. Iya, ini Oh, seperti orang puasa ya? Ya, oke, lanjut Pak. Sepatah, dua patah, tiga patah paragraf dari Pak ABN. Silakan Pak ABN. Baik, terima kasih Mas Evan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semoga kita semua sehat ya, termasuk kawan pajak yang sedang menyaksikan kegiatan atau edukasi kita secara daring. Baik kawan pajak, pada kesempatan ini mungkin agak sedikit berbeda dan saya rasa ini termasuk materi yang jarang ya disampaikan di tempat lain, yaitu terkait aspek perpajakan untuk proyek yang didanai dengan dana hibah atau bantuan pinjaman luar negeri. Nah, kenapa kita angkat di sini? Karena memang di KPP Badora banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya terkait aspek perpajakan proyek pemerintah tersebut. Misalnya, kita pernah ditanya oleh suatu organisasi internasional, mereka akan memberikan donor nih kepada pemerintah Indonesia melalui suatu proyek. Bagaimana aspek perpajakannya? Biasanya ketika negara donor akan memberikan sesuatu, ya, entah itu hibah atau pinjaman, biasanya mereka juga minta apa? Pelaksana proyeknya adalah perusahaan yang berasal dari negara donor, seperti itu. Juga ada beberapa pertanyaan dari perusahaan-perusahaan di kita, baik perusahaan dalam negeri biasa ataupun BUT, ya kan? Pak, proyek saya ini adalah dalam rangka apa? Melaksanakan proyek pemerintah. Saya dengar ada fasilitas perpajakan. Ya opo ceritanya gitu kurang lebih ya. Aspek terkait BPH, terkait BPN, karena selama ini dipandang oleh para wajib pajak ketika terlibat dalam suatu proyek milik pemerintah, pasti tadi BPH-nya free, PPI-nya juga dapat fasilitas dan seterusnya. Oleh karena itu, ini sengaja ya kita angkat dalam tema kita kali ini, yaitu aspek perpajakan untuk proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah atau pinjaman dari luar negeri. Itu. Ya, siapa? Ini termasuk KPP Badora juga masih banyak yang kebingungan Pak terkait ini Pak. Nah, untuk wajib pajak Badora sendiri Mas Ilwan, Mas Bambang ya, Iya, Pak. ada beberapa nih yang merupakan ini kontraktor utama dari proyek tadi ataupun subkon di bawahnya ya. Ini mungkin sekedar atau sekali lagi memberikan panduan atau garis besar ketentuan perpajakan yang berlaku. Siap. Nah ini masuk pertanyaan pertama nih Pak, basicnya nih Pak, Oke, yang paling mendasar adalah sebenarnya proyek pinjaman dan hibah luar negeri ini yang seperti apa Pak? Apakah misalkan aku ada teman saya di luar negeri ngasih saya duit, ini kan proyek dari luar negeri juga nih Pak sebenarnya Pak? Apa yang kayak gitu atau gimana Pak Arif? Iya. Jadi memang ada kata kunci kan pajak ya sesuai dengan PP PP-nya berapa Mas Ron? PP 42. Ya 42. Tahunnya cukup lama kan pajak tahun 95 dengan perubahannya. baru lahir saya itu Pak. Baru lahir ya? Oh, baru tahun 95, Masya Allah ya. Ya, dinyatakan ya bahwa proyek pemerintah dalam ketentuan tersebut adalah yang dimaksud adalah proyek ya yang dimasukkan dalam APBN atau dituangkan dalam DIPA
di mana dalam pembiayaan proyek tadi berasal dari hibah dan atau pinjaman dari luar negeri. Jadi poinnya di situ, ketika proyek tadi masuk di APBN, maksudnya dituangkan dalam BIPA, dan tentunya kalau sudah dituangkan dalam BIPA, ketika selesai proyek, maka barang tadi atau proyek tadi atau hasil dari pekerjaan proyek tadi menjadi BMN. Apa itu BMN? Barang milik negara. Poinnya di situ kunci utama. Poinnya berarti harus masuk ke APBN dan BIPA. DIPA ya Pak ya. Atau daftar isian proyek. Kalau kayak punya saya tadi berarti bukan ya Pak? Bukan. Berarti nggak dapat fasilitas. Kira-kira gitu ya Pak. Nah, selanjutnya nih Mas Bambang. Ya. Ini kan ada dua nih Mas Bambang, pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Nah ini Ya. bedanya apa nih Mas pinjaman? Ini mungkin Ya. bisa disampaikan nih Mas Bambang. Ya, kalau sebenarnya kalau dari kata-katanya saja sudah Saya tangkap ya. Jangan ditangkap ya perbedaannya antara pinjaman luar negeri dengan hibah luar negeri ya. Kalau pinjaman luar negeri itu penerimaan negara baik dalam bentuk devisa ataupun devisa yang dirupiahkan. Yang nanti maupun dalam bentuk barang dan atau jasa ini dari pemberi pinjaman luar negeri yang nanti harus dibayar kembali dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang biasanya diberikan oleh negara donor ataupun pemberi pinjaman ya. Tangan berarti ya. Berarti mungkin bunganya berapa? Jangka lama waktunya, jangka waktunya? seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya. Sedangkan kalau hibah ya seperti hibah yang kita ketahui bersama nih Mas Alvan dan Pak Arif kan Ya. ya. Cuma ini hibahnya itu ya sama. Itu baik dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan ataupun barang dan atau jasa yang diberikan oleh negara pemberi Donor ya. negara donor lah ya, Iya. yang nanti pada akhirnya negara Indonesia itu tidak perlu membayar kembali ke negara donor itu, tidak perlu mengembalikan ya. Kembalikan. Iya. Kok baik. Baik ya. Jadi terima kasih ya untuk para negara donor ya. Bagus. Sedekahnya berarti ya Pak. Ini Sedekah. kan banyak-banyak sedekah di bulan Ramadan. Oh iya. Mungkin Iya kalau pasti ya. hibah luar negerinya di bulan Ramadan apa lebih banyak pahalanya? Tentunya berlipat ya nilainya untuk kemaslahatan ya. Oke, next nih. Nah, ini tadi kan Pak Arif sudah di awal tadi kan bilang kalau terkait pinjaman dan hibah luar negeri ini ada fasilitas Pak. Iya. Pertanyaan saya nih Pak, kenapa dikasih fasilitas Pak? Wah, Iya. Jadi memang pertanyaan bagus karena pajak dalam regulasi perpajakan ya kita tahu ada beberapa jenis fasilitas atau insentif Mas Elvan dan Mas Bambang dan kawan pajak sekalian. Terkait jenis pajaknya ada yang dari PPH, ada yang insentif atau fasilitas di sisi BPN dan dengan tujuan-tujuan tertentu. Kita tahu ada fasilitas tentang penanaman modal asing di pasal 31A dan lain sebagainya, bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan apa? Nah, antara lain dalam proyek ini dalam ketentuan di sini adalah dalam rangka mendukung tentunya ya kelancaran dari pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dari BHLN tadi. Saya pelan-pelan ngomongnya takut keselimpet ya. Bantuan dan hibah luar negeri seperti itu. Siap. Jadi memang untuk membuat supaya lancar gitu Pak. Ya. Kalau nggak dikasih fasilitas jadi nggak lancar memang Pak. Iya, kalau karena kita sudah dibantu ya, saya rasa Iya. sebagai timbal baliknya dan untuk memperlancar itu semua perlulah diberikan fasilitas dan mungkin kita sampaikan di sini kan pajak bahwa fasilitas yang diberikan tidak hanya dari sisi perpajakan, juga dari sisi kepabeanan. Jadi ketika terkait impor barang dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah tadi, maka juga diberikan fasilitas kepabeanan. Mungkin seperti yang tadi itu ya Pak Arif ya. Misalkan bantuan ataupun hibahnya itu berupa barang. Ya. Kan itu kan masuk ke negara Indonesia kan ya. Dan itu akan mendapatkan fasilitas untuk mempermudah. Iya. Seperti itu ya. Iya. Ada diskon biaya masuk atau free biaya masuk itu mungkin Ya, Pak. kita lihat aturan di kepabeanan. Mungkin bisa disaksikan di live-nya Bea Cukai. Cukai. Iya. Siap. Ini selanjutnya nih Pak. Mekanisme transaksi proyek ini seperti apa Pak? Jadi misalnya apakah dari
bantuan yang misalkan dari negara donor ini langsung masuk ke suatu Ya. mau bikin apa gitu ya langsung dikasih ke pelaksana proyeknya atau seperti apa nih mekanismenya terkait BHLN ini Pak Arif? Ya, mungkin mekanisme secara umum saja ya Mas Boleh, Irfan boleh, ya. boleh. Jadi ketika ada negara donor itu bisa juga diwakili orang atau badan ya di negara lain. Kemudian memberikan hibah, tadi hibah sudah jelaskan Mas Bambang apa saja bentuknya, atau memberikan pinjaman luar negeri tadi juga tadi sudah jelaskan. Tapi syaratnya ya atas hibah atau pinjaman luar negeri tadi masuk ke APBN dulu, dicatat dalam keuangan pemerintah. Kemudian dari sana dituangkan dalam daftar isian proyek. Maka DIP yang disampaikan oleh kementerian dan lembaga tentunya mereka adalah seperti apa namanya kita sebut sebagai wajib pajak IP ya. Apa itu? Wajib pajak instansi pemerintah. Maka ketika atau dalam rangka pelaksanaan proyek, tentunya satker-satker yang ada di KL tadi akan mengadakan kontrak dengan pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan proyek pemerintah tadi. Nah, kontraktor tadi bisa jadi dia semua melaksanakan sendiri semua pekerjaannya, atau kalau pekerjaannya cukup besar tentunya dia membutuhkan subkontraktor lainnya. Nah ini yang perlu kita harus cermati nih karena ada pembatasan terkait pemberian fasilitas perpajakan untuk proyek pemerintah ini. Ada tambahan mungkin Mas Bambang, contoh mungkin yang sudah pernah ada di Indonesia gitu Mas Bambang, atau pernah ngalamin dulu selama bekerja di DJP ini. Kalau mungkin saya menambahkan ya Mas Irfan, kontraktor utama ini juga dapat berupa kontraktor dari dalam negeri maupun luar negeri nih Mas Irfan ya. Jadi seperti yang tadi dibilang, ketika negara donor nih memberikan pinjaman atau hibah tadi untuk proyek pemerintah nah, mereka inginnya kontraktor utama itu dari negara mereka gitu yang melaksanakan proyek tersebut. Jadi nggak melulu nih kontraktor dalam negeri Mas Alvan ya. Biasa juga kontraktor utamanya dari luar negeri. Ada luar negeri gitu maksudnya. Ya bisa ya. Tadi perusahaan ataupun perorangan ya. Seperti itu. Jadi secara teknis menyambung keterangan sampaikan Mas Bambang, tentunya jika kontraktor tadi adalah dari negara donor, tentunya mereka harus membuat atau membentuk BUT karena punya proyek di Indonesia, segera daftar NPWP dan untuk dikumpulkan sebagai PKP-nya. Ya. Nah ini berarti tadi tetap harus masuk ke APBN dulu ya Pak? Iya, itu kuncinya. Berarti via kementerian lembaga nih. Iya. Dananya ini maksudnya masuk lewat kementerian lembaga dulu nih Pak? Berarti Pak, ngomongin barang maupun apanya tadi masuk ke KL, kementerian lembaga, kemudian baru kementerian lembaga yang buka tender itu kira-kira Pak? Atau seperti pada umumnya? Menuangkan dalam DIP-nya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya ya. Iya. Nah terus terkait PPH nih, Mas Bambang, gimana nih teknis pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk fasilitas PPH-nya ini gimana nih? PPH-nya gimana nih Mas Bambang? Baik Mas Irfan, jadi pertama yang perlu digarisbawahi ini ya Mas ya, yang mendapatkan fasilitas PPH ini hanya untuk kontraktor utama saja. Kontraktor utama. Iya. Cara itunya PPH-nya adalah berasal dari penghasilan yang berasal dari proyek tersebut. Nah, untuk mekanismenya itu dengan cara si kontraktor utama membuat SSP senilai misalkan yang terutang berapa PPH-nya, itu membuat SSP senilai tersebut, kemudian nanti diberikan cap ditanggung oleh pemerintah, seperti itu. Dan nanti itu bisa dikreditkan ya Mas Elvan di SPT tahunannya ya. Iya. Kalau untuk PPN gimana Pak? Tunggu, saya jelas PPH ya. Jadi kembali lagi nih kita bayangkan nih kalau pajak ya, ketika ada suatu proyek ya, maka kita harus tentukan dulu siapa yang menjadi kontraktor utama. Ya, siapa menjadi kontraktor utama adalah perusahaan atau PKP yang namanya terdapat dalam kontrak. Kontrak yang dibuat oleh siapa? Yang dibuat oleh perwakilan KL tadi, ya, oleh Pimpro misalnya, oleh pejabat terkait dengan
PT ABC atau BUT ABC. Maka ketika nama perusahaan sebagai kontraktor tadi ada dalam kontrak yang ditandatangani oleh perwakilan KL tadi, maka perusahaan ini adalah menjadi kontraktor utama. Kontraktor utama bisa satu atau lebih dari satu. Nah, ketika sudah menjadi kontraktor utama misalnya, maka fasilitas dapat diperoleh misalnya terkait PPH. Misalnya apa contohnya? Kita sedang membangun suatu jembatan nih, gitu kan? Tentunya terkena atau merupakan objek PPH final jasa konstruksi. Seharusnya instansi pemerintah kan memotong ya PPH pasal 4 ayat 2 sesuai PP. Banyak nih Pak, konstruksi ini udah berubah banyak sekali. 9 yang terakhir ya. Maka seharusnya dipotong, tetapi karena dapat fasilitas, maka bukti potong oleh instansi pemerintah dibuat dengan mengklik tadi ibu identifikasi, silakan masuk di bukti potong PPH pasal 42, kemudian dipilih ditanggung pemerintah DTP. Itu kalau pekerjaannya memang merupakan objek PPH final. Tapi kalau misalnya proyeknya ada jasa-jasa, misalnya jasa penelitian, jasa survei yang memang diberikan secara gratis ya oleh negara donor, di mana terutang PPH pasal 23, maka demikian juga ya instansi pemerintah membuat bukti potong pasal 23 yang ditanggung pemerintah. Artinya apa? Bahwa tidak dipotong oleh pemerintah karena ditanggung oleh negara. Nah, terkait dampak atau implikasi atau manfaat yang dapat diperoleh oleh kontraktor utama, walaupun mereka tidak dipotong PPH pasal 23 misalnya, tetapi bukti potong yang DTP tadi tetap dapat dikreditkan dalam SPT tahunan si kontraktor utama dalam hal apa? Misalnya ternyata ada kurang bayar atau kontraktor utama selain mengerjakan proyek pemerintah juga ada proyek yang lain ya, maka bukti potong yang walaupun DTP tadi dapat dikreditkan. Tapi ada tapinya, ada catatannya bahwa ketika SPT si kontraktor utama tadi lebih bayar karena DTP, maka PPH yang dipotong DTP tadi tidak dapat dikembalikan lagi. Iya, ini seiring nih dengan kebijakan saat ini ya, kita kenal ada pasal 21 DTP kemarin ketika COVID dan sebagainya. Intinya semua pajak atau PPH DTP dapat dikreditkan, tetapi tidak bisa diklaim lebih bayar atau diminta kembali. Ya, logis saja Pak ya, iya. Kan tidak dipotong juga awalnya. Ya. Meskipun boleh dikreditkan, tapi kalau misalkan kelebihan ya, karena kan yang bayar sebetulnya negara kan, dari kantongnya kita. Si kontraktor tadi. Iya. Jadi tapi secara teknis di e-bukti unifikasi bisa nih Pak Arif Mas Dono. Sudah tersedia, kemarin kita sudah dicoba. simulasikan, sudah tersedia. Bisa nanti nggak perlu pakai SSP manual lagi yang dulu itu kan dicap sama KPPN KL-nya itu Pak. Ya. Sudah bisa ya dibuat di unifikasi ya. Sudah bisa. Oke, selanjutnya setelah PPH ada PPN juga, ada fasilitas nih. Kira-kira Pak Arif. Iya. Nah, untuk PPN justru ini dasar hukumnya cukup kuat ya di dalam setiap perubahan undang-undang PPN nih. Di pasal 16B selalu ada kata-kata itu bahwa fasilitas PPN tidak dipungut antara lain diberikan bla 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 termasuk untuk dalam rangka pengadaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah ataupun pinjaman luar negeri. Jadi kita ilustrasikan tadi ya kawan pajak, ketika ada suatu proyek bendahara atau instansi pemerintah tadi, seharusnya kan ketika si kontraktor utama mungkin tagihan, harusnya kan ada dipungut PPN. Ya, tapi ketika bisa dibuktikan bahwa kontraktor utama ini adalah mengerjakan proyek pemerintah dengan dana pihak lain tadi, maka tagihan tadi harus disertai dengan faktur pajak dengan kode seri 07 yaitu PPN tidak dipungut. Nah, sesuai ketentuan yang saat ini di Ibu Pot juga sudah tersedia ya Mas Irfan, Mas Bambang, kawan pajak. Jadi silakan e-faktur ya, jangan keliru ya. Klik kode transaksi kita isi 07, jangan selain itu. Soalnya kalau salah maka termasuk kategori apa? Faktur pajak tidak lengkap, walaupun tidak ada kerugian secara nominal rupiah, tetapi secara administrasi ada potensi terkena STP. Berapa persen? Mas Anies? Mana Mas Anies ya di sini ya? 1% dari DPP ya, sesuai pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP kita. Benar gitu Mas Bambang. Jadi secara normal kan kalau kita sama KL kan 02 nih Pak, sama bendahara ya. Cuman kalau misalkan ini atas pinjaman hibah luar negeri ini 07 benar gitu ya. Iya. Soalnya kan
kalau yang kawan pajak ingat zaman dulu nih, kita pernah juga ada IG Live ataupun podcast yang menyebutkan urutan-urutan kode faktur pajak kan sudah pernah dibahas tuh. Nah, yang paling atas itu 07 atau 08 Mas. Ya. Itu dulu ya. Itu dulu ya, yang mendahului semuanya 02 ya, tahun 03. Ya. 01 yang lain. Oke. Ini dari tadi kan ngomongin kontraktor utama Pak. Ini tadi sebenarnya sudah clear ya, kontraktor utama itu yang berkontrak, benar gitu Pak ya? Iya. Kontraktor utama itu yang berkontrak dengan pemerintah lah, kalau pemerintah gitu ya. Nah, ini tapi tadi seperti yang Pak Arif sampaikan masih banyak pertanyaan nih Pak. Loh, saya ini juga pegang proyek pemerintah nih, gitu ya. Tapi berarti saya bisa dapat fasilitas dong gitu. Nah, maksud punya maksud ternyata itu subkontraktornya Pak, bukan kontraktor utama Pak. Nah, untuk yang bukan kontraktor utama atau subkonnya ini nanti tetap dapat fasilitas atau seperti apa nih Pak Arif Mas Bambang? Iya. Ya, mungkin sekaligus menjawab pertanyaan beberapa wajib pajak ya, bahwa untuk subkontraktor ini mohon maaf nih tidak mendapatkan fasilitas ya, baik PPh ataupun PPN. Artinya apa? Ketika kontraktor utama kemudian istilahnya apa? Mengalihkan ya sebagian pekerjaan tadi ke subkon, maka ketika ada pembayaran jasa konstruksi misalnya, maka tetap wajib kontraktor utama untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2. Sebaliknya dari sisi subkon, ketika mengirimkan tagihan kepada kontraktor utama ketika membuatkan faktur juga dipungut PPN seperti biasanya dengan kode transaksi 010. Jadi ini yang menjadi pertanyaan sekaligus mungkin sebagai klarifikasi ya untuk kawan pajak di sini yang merupakan subkon, maka tidak mendapatkan fasilitas PPh yang di DPP ataupun PPN yang tidak dipungut. Jadi sesuai dengan mekanisme biasa gitu ya. Nah, ini juga mungkin terkait jika subkonnya tidak hanya, maksudnya bukannya subkon, tapi ketika kontraktor utama membayarkan jasa konsultan misalnya, atau membayarkan penghasilan kepada karyawannya dan lain sebagainya, ini juga berlaku ketentuan perpajakan secara umum, jadi tidak mendapatkan fasilitas. Yang dapat fasilitas itu cuma kontraktor utamanya ya Pak? Ya, atas PPh yang dibayarkan ya dari instansi pemerintah dan PPN. Kalau bayar ke pegawainya tetap potong 21. Biasa, ya? pasal 21. Kecuali ada di kontrak lain, nggak mungkin ada ya Pak di kontrak. Nah, kecuali kontrak tadi beberapa kontraktor utama bisa jadi kan beberapa ya, nggak cuma satu. Sepanjang kontraknya langsung ke pemerintah, maka dia berlaku sebagai kontraktor utama, maka mendapatkan fasilitas. Mungkin juga tambahan nih kawan pajak ya untuk kontraktor utama seperti tadi di awal kita sampaikan, ketika dalam melaksanakan suatu proyek ya kontraktor utama ini perlu mengimpor nih BKP ya dari luar Pabean ke dalam daerah Pabean RI. Ini juga untuk PPN impornya termasuk biaya masuk dan lain sebagainya juga diberikan fasilitas. Ya. Jadi kalau subkon nggak dapat ya Pak, Iya. subkon tahu nih, wah ini ngerjain jembatan X ini, jembatan ini kan proyek pemerintah nih, tapi ternyata dia yang bukan berkontrak, dia kontraknya sama kontraktor utama tidak dapat fasilitas. Seperti pada umumnya. Ini di subkonkin lagi Pak. Nggak gitu ya. Nah ini terkait sama dengan apa namanya pekerjaan yang banyak di KPP Badoran nih Pak. Nah, ini kan mungkin agak ada kerancuan juga nih Pak. Ada yang fasilitas dari BA ini juga ada yang namanya kadang-kadang ada kerjasama teknik atau organisasi internasional itu dibebaskan juga nih PPN-nya nih Pak. Juga dapat fasilitas dapat juga. fasilitas juga nih. Apa bedanya begitu ya? Bedanya apa nih? Misalkan si yang banyak nih USAID nih Pak atau kerjasama teknik dari negara Jerman, Australia gitu ya. Nah ini kan dananya kan sebenarnya juga dana dari luar negeri nih Pak, modelnya pinjaman atau hibah ya. Dan pelaksana proyeknya pun wajib pajak nih gitu. Nah kira-kira ini sama nggak nih Pak atau ada yang berbeda Pak? Iya. Nah ini pertanyaan bagus nih kawan pajak Mas Elvan ya, bahwa kita mungkin harus ini ya tarik garis benang merah ya, bahwa ada kedua ketentuan yang sebenarnya yang diatur mirip tapi sejatinya berbeda ya. Untuk proyek-proyek PHLN tadi diatur di PP 42, sementara untuk fasilitas khususnya untuk organisasi internasional tadi yang banyak memberikan hibah juga sebenarnya diatur di dalam PP 47 tahun 2017
13 yang kemudian diturunkan dalam PMK 160, 161 dan 162. Jadi ketika tadi kita lihat kuncinya bahwa ketika pembiayaan proyek tadi tidak melalui APBN, maka mekanismenya, saya ulangi, tidak melalui APBN dan dilakukan oleh organisasi internasional termasuk kerjasama teknik tadi, maka dasar hukum yang digunakan adalah BP 47 bukan 42. Tapi kalau jika proyeknya didanai oleh BLN dan masuk ke APBN, maka kita ikuti ketentuan yang diatur dalam PP 42. Nah, kalau di PP 47 terkait pekerjaan paling banyak ya di kita ya, menerbitkan SKPBN, memberikan restitusi PPN ya, untuk proyek-proyek yang dikerjakan oleh organisasi internasional tadi berbeda ya. Ini jadi dua hal berbeda dan yang menjadi pembeda di situ satu, bisa diulangi di Mas Irfan, diyakinkan sekali lagi tadi harus masuk ke APBN. Soalnya kalau di permohonan nih Pak ya, sering lihat itu dia ada perizinan dari Kementerian Teknis juga nih Pak. Ya, artinya kan kemungkinan mungkin teman-teman mungkin kalau misalkan ada staf baru dari organisasi nasional gitu kan mungkin ini sama nih sama yang hibah luar negeri atau yang luar negeri Pak, mestinya bagiannya kita juga beli juga nih gitu ya untuk kontraktor utamanya atau gimana gitu loh, karena kan kalau lihat itunya kan sama nih Pak, misalkan ini proyeknya proyek perikanan nih, nah itu biasanya ada surat rekomendasi juga dari kementerian kelautan perikanan nih Pak. Jadi gimana Pak, apa memang harus dipastikan dulu ini tidak masuk APBN kan agak Pak, gimana Pak? Ya kuncinya seperti itu, jadi intinya harus pastikan bahwa apakah masuk APBN atau tidak, kemudian pastikan misalnya suatu perusahaan termasuk BUT, apakah dia sebagai kontraktor utama di proyek pemerintah itu atau bukan. Jadi intinya ketika bicara PP 47 ya, maka mekanismenya tadi hanya SKB pun hanya berlaku untuk jenis pajak PPN saja ya, atau kalau sudah terlanjur dipungut ya dengan faktor pajak 01, maka silakan diajukan restitusi. Nah, sementara di PP 42 untuk PPh-nya apa fasilitas tadi? PPh-nya ditanggung pemerintah, sementara PP-nya bukan SKB fasilitasnya. Tidak dipungut gitu ya. Tapi tidak dipungut. Itu mungkin benar perbedaannya sih. Tapi kalau misalkan terlanjur salah ya silakan dibetulkan aja kira-kira Pak. Misalkan, sebetulnya nanti mungkin dilihat lagi gitu Pak ya kawan pajak ya yang punya proyek, misalkan ini sebetulnya kolam saya itu yang di PP 42 nih, atau kolam saya itu di PP 47, jangan tertukar-tukar seperti itu kawan pajak ya. Iya. Ada tambahan Mas Bambang terkait pengalaman yang misterius mungkin di mungkin mistis ya. Pengalaman Ramadan selama 12 hari enggak, ini pengalaman terkait BLN mungkin pernah ketemu dari wajib-wajib yang bertanya atau saya ada proyek seperti ini gitu, masih kebingungan ada mungkin Mas? Ya ini yang kebetulan tadi banget nih persis sebelum kita masih mau ya? sebelum melakukan syuting ini ya, podcast ya. Nama ya. Ada organisasi internasional yang menelpon, ya kan? Terus nanyain maghribnya jam berapa? Dia menanyakan nih mekanisme SKB. Ya. Jadi dia kan berarti kemungkinan besar ini masuknya ranah PP 47 ya, kalau untuk SKP ya. Iya. Kemudian dia bertanya, ini kan saya sebenarnya mengerjakan proyek pemerintah ya, dananya dari hibah, dan juga dananya itu tidak masuk ke APBN, dari pengakuan dari si badan internasional ini nih, ya kan? Ya, berarti kan saya, ini pasti 47 nih kan, karena kuncinya yang tadi Pak Arif bilang harus masuk APBN kalau yang PP 42. Nah, dia bertanya, Pak, ini fakturnya ketika membuat faktur kan kodenya 080 nih Pak, tetapi di fakturnya tersebut itu menyebutkannya adalah pihak lain si pelaksana, bukan si organisasi internasional tadi. Bukan si organisasi internasional, tapi si operatornya lah yang mengerjakan proyek ini nih. Mas Teddy berarti.
Nah, terus bagaimana nih Pak solusinya? Karena ketika dia juga udah pernah ngajuin nih Pak SKB, ternyata ditolak sama kita gitu kan. Karena namanya tadi berbeda ya dengan ini. Ya akhirnya disarankan untuk mengganti nama faktur pajaknya. di faktur pajaknya diganti NPWP dan namanya serta alamat sesuai dengan si badan internasional ini tadi seperti itu. Iya, saya rasa memang seperti itu ya ketentuannya ya, seperti yang diatur di PMK 161 ya. Boleh terakhir nih Pak. Iya, silakan. Tadi kan kalau kontraktor utama ini kan Pak Arif kan tadi sebutkannya bisa orang bisa badan gitu ya Pak ya. Mungkin nggak ini JO nih Pak kontraktor utamanya nih Pak. Kan kalau JO ini gimana? Kalau JO kan kita tahu nih Mas Bambang Pak Arif, kalau JO kan non subjek PPH ya Pak ya. Sementara dia ada fasilitas PPH. Nah apakah kalau misalkan ini kontraktor utamanya ini JO, apakah fasilitas PPH-nya ini boleh berlaku ke anggota JO masing-masing nih Pak? Tetap diberikan DTP-nya atau menjadi angus nih fasilitas PPH-nya karena JO ini bukan subjek pajak penghasilan. Kira-kira gimana Pak Arif, Mas Bambang? Iya, memang secara ketentuan seperti kita sampaikan tadi ya, PP 42 sudah cukup lama ya, 19 seterusnya. Kemarin juga dapat informasi barangkali terkait perkembangan transaksi, bisnis, jenis modelnya dan sebagainya, ada kemungkinan juga ya untuk dilakukan penyesuaian. Tapi sependek pengetahuan saya nih Mas Irfan ya, sebenarnya juga sama ya dengan bisa jadi bahwa kontraktor utama tadi berbentuk JO. Nah kembali lagi kalau bicara JO kan ada dua ya, ada administrasi, ada non administrasi. Ketika dia sudah menjadi kontraktor utama, seharusnya dia merupakan administratif JO, wajib daftar NPWP dan PKP. Ketika dia sudah tanda tangan kontrak, artinya kan dia semacam punya legalitas ya, maka dia juga bisa berlaku sebagai kontraktor. Nah, ini sementara ya, mohon kawan pajak kalau ada ketentuan terbaru nih, kita kalau ada perubahan atau perbedaan silakan untuk dikomen di bawah ini. Kembali lagi ya, fasilitasnya tetap dapat. Terkait mekanismenya tentunya kita ikutin ketentuan yang seharusnya berlaku untuk wajib pajak jenis joint operation. Oke, kawan pajak, sudah sekian puluh ribu detik mungkin Pak kita menemani siang puasanya teman-teman kawan pajak ya kan. Siap. Mudah-mudahan ini ilmunya bisa bermanfaat nih kawan pajak. Kita simpulkan lagi untuk proyek-proyek dari bantuan dan hibah pinjaman dan hibah luar negeri ini ada fasilitas PPH dan PPN untuk kontraktor utama gitu ya, kawan pajak ya, jangan sampai keliru nih meskipun pegang proyek pemerintah belum tentu Anda kontraktor utama, ya kan? Saya sudah merasa percaya diri saya kontraktor utama, ya kan Pak? Ternyata saya yang kedua gitu kan Pak. Ya Allah, kirain saya nomor satu, ternyata bukan gitu ya. Tapi dipastikan lagi karena nggak ada fasilitas untuk subkonnya gitu ya. Sama untuk teman-teman organisasi internasional jangan keliru kolamnya nih ya kawan pajak ya. Kalau Anda tidak ada di APBN, kuncinya di APBN. Kalau nggak ada di APBN berarti Anda silakan kalau ada fasilitas ya maksudnya ke PP 47 bukan di PP 42. Baik, sekian edukasi perpajakan dari KPU Badora kali ini. Jika masih ada pertanyaan kawan pajak bisa menghubungi helpdesk KPU Badora di 0811 330053. Semoga bermanfaat kawan pajak. Sampai jumpa di edukasi perpajakan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan pajak.